Yang bilang tidak disalib siapa? Kau bilang selamat. Iya, dia mati, bangkit, kuburannya Oh kosong, mati. naik ke Kalau surga, mati duduk itu sebelah mati Allah dibunuh itu Bapa. selamat. Sebentar. Ketika tentara Romawi ingin membunuh Yesus, Hmm. apakah Yesus selamat dari pembunuhan itu atau tidak? Tidak selamat. Dia Tidak dia selamat. melarikan diri Bagaimana untuk mungkin seorang darahnya yang tidak mati. selamat kau jadikan guru selamat? Ya. Dia mati dan bangkit kuburannya. Kacau. Yes. Gugur ya. 2 poin udah gugur. Karena yang harusnya menjadi juru selamat itu adalah orang yang selamat tak pernah binasa. Makanya dalam Islam yang menyelamatkan kami hanyalah Allah. Kenapa? Karena Allah itu tak pernah binasa dengan kematian. Huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah Tuhan yang maha hidup lagi maha mengurusi hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Enggak pernah mengantuk, tidak pula tidur. Jangankan mati, tidur aja enggak. Ini tiba-tiba Ya, ada Tuhanmu yang mati, kau bilang dia juru selamat. Dia aja enggak selamat dari tentara Romawi. Cemana kau bilang dia juru selamat? oke. Sudah. Pikir, Terus kalau kamu pernah lihat Tuhanmu atau enggak? Tuhan itu enggak bisa dilihat. Dan tidak pernah bisa jadi apa lagi? Tidak Loh, bisa dilihat, tidak bisa jadi apa? Tuhan itu tidak bisa dilihat ketika kita hidup di dunia Hmm. ini. Ada kok di Bibelmu, Tuhan itu tidak dilihat. Rupanya tidak kau Selain tidak lihat, bisa dilihat, tidak suaranya bisa tidak kau apa dengar. lagi? Yesus yang ngomong begitu. Iya, selain tidak bisa dilihat, tidak bisa diapa. Nggak bisa dilihat. Apalagi kedua? Nggak ada apa-apa lagi. Kau Iya. tanya, kau tanya, kau pernah lihat Tuhanmu nggak? Aku bilang Tuhan itu nggak bisa dilihat di kehidupan dunia ini. Oke, mujizat saja. Mujizat Tuhanmu apa? Yang pertama. Allahu Akbar. Kok mukjizat Tuhan? Iya, mujizat Tuhanmu Kau ngerti nggak? apa saja? Kau ngerti nggak definisi mukjizat itu apa? Iya, Apa? mujizat itu yang dikerjakan Tuhan tidak bisa dikerjakan manusia. Apa yang Dikerjakan dikerjakan? Tuhan. Sebentar. Dikerjakan Tuhan nggak bisa, Dikerjakan manusia. tidak bisa dikerjakan manusia. Di mana itu Ya, tertulis? bisa. Tertulis begitu. Di mana tertulis itu? Sekarang tunjukkan mujizat yang pernah dibuat Tuhan. Tuhan. Yang Mukjizat pertama, itu definisinya apa, Bapak? mujizat itu di luar kemampuan batas manusia bekerja. Nah, di Islam Di ada nggak luar batas mujizat? kemampuan sebentar. Di luar batas kemampuan manusia bekerja. Itu definisi dari mana tuh kau ambil tuh? Coba tunjukkan Iya, kepada saya. namanya mujizat itu. Coba kamu bisa nggak mujizat? Kamu bisa kerjakan mujizat nggak? Allahu Akbar. Ditanya definisi malah nanya aku. Ngerti nggak sih kata mukjizat itu apa artinya? Iya, mujizat itu, saya bilang Hah, mujizat itu terjadi karena di luar kemampuan batas manusia. di luar Mujizat. kemampuan batas manusia. Oke, Iya. di mana itu tertulis begitu? Contoh mujizat itu terjadi orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, Allahu Akbar. orang lumpuh dari lahir berjalan, ya, orang mati dibangkitkan, memberi makan 5.000 orang, ya, Di mana tertulis begitu? Mukjizat itu kayak begitu tuh di mana? Ah, Bapak ini ya, kadang ada aja. masih, udah bingung dia bagaimana lah ini. Yang bingung, kau yang bingung. Mukjizat, sekarang gue tanya kau, kata mukjizat itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bukan bahasa apa yang bisa dikerjakan mujizat itu. Inilah yang aku katakan Pak Pendeta Yunus. Kawan-kawan Kristen itu jangankan mengerti tentang sisi pendalilan apa yang mereka ucapkan. Diksi kata yang mereka pakai pun mereka nggak ngerti. Mukjizat itu bahasa Arab, Bapak. Mukjizat itu bahasa Arab dari kata ajiza. Diambil dari kata ajiza artinya lemah. Menjadi wazan a'jaza yu'jizu i'jazatan wa mu'jizatun itu diambil kata af'ala. Artinya melemahkan. Apa arti mukjizat? Mukjizat itu amrun khariqun lil adati, makrunun bit tahaddi, salimun minal mu'aradah.
Yujrihullahu ta'ala ala yadi nabiyhi syahidan ala sidqihi. Aku buka data. Kau bilang aku nggak pakai data. Nih, aku udah tutup laptop sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kalau mau diskusi akademis tuh kayak begini. Kan ngomong aja kan, asal ngemeng aja kau. Pendeta pula. Aduh. Nih, ini dari kitab mana? Mujizat lagi mah. Dari dengar. Ini dari kitab Dirasat fi Ulumil Quran karya Fahad Ar-Rumi. Kitab Dirasat tentang pembelajaran rinci dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Oke. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Makrunun bit tahaddi. Yang diikat erat dengan tahaddi, dengan tantangan. Salimun minal mu'aradah, yang terlepas alias selamat dari penentangan. Artinya kalau mukjizat itu muncul, nggak ada yang bisa menentang mukjizat itu. Oke? Yujrihullahu ta'ala ala yadi nabiyhi, yang Allah perjalankan kepada nabinya, syahidan ala sidqihi, untuk membuktikan kebenaran nabinya. Jadi mukjizat itu Allah tampakkan, Allah perjalankan kepada nabinya untuk membenarkan bahwa nabinya itu benar. Jadi kalau mukjizat itu sudah tampak, tidak ada lagi yang bisa membantah Bapak Pendeta Yunus. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran, diperjalankan di malam hari dari kota Madinah ribuan kilometer menuju ke kota Palestina. Itu mukjizat karena di waktu itu belum ada pesawat. Ketika mukjizat itu diceritakan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada satupun manusia di zaman beliau yang mampu untuk menentang perkara itu. Semua mereka tunduk, mengiyakan. Nggak bisa mereka. Sama ketika Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam itu bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Dia bisa berbicara ketika dia masih bayi. Ketika Allah tampakkan semua itu, tak ada satupun dari kalangan Bani Israel yang mampu membantah dia. Jadi mukjizat itu adalah sebuah kelebihan yang Allah perjalankan, yang Allah tampakkan kepada nabinya, untuk membenarkan nabinya bahwa nabinya itu nggak dusta. Nabinya itu benar. Nabi itu datang mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Makanya Nabi Isa yang keluar, yang lahir dari rahim ibunya, Maryam, seorang wanita perawan suci yang tak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil. Itu mukjizat Nabi Isa. Makanya orang-orang Yahudi itu nggak percaya. Akhirnya mereka tuduh Nabi Isa alaihissalam ibunya berzina. Dituduh. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam berbicara dalam surat Maryam disebutkan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berbicara ketika masih kecil dalam ayunannya, dalam kondisi bayinya. Dia bilang apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Alkitab yaitu Injil, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Orang-orang Yahudi di waktu itu yang menyaksikan dan mendengarkan suara Nabi Isa berbicara waktu masih bayi, semua mereka kaget tersungkur. Kaget mereka, nggak ada yang bisa membantah. Berarti apa? Ini benar. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa akan segala sesuatu. Itu mukjizat Pak Pendeta. Bukan dari nabi, bukan nabi yang mendatangkan mukjizat. Yang melakukan mukjizat itu, yang mendatangkan, yang memunculkan mukjizat itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dalam versi Islam adalah Allah. Diperjalankan kepada siapa? Diperjalankan kepada para nabi. Contohnya Nabi Isa. Atau contoh Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa? Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah Laut Merah. Apakah orang-orang di waktu itu bisa membantah, bisa membalikkan laut itu kembali seperti biasa? Enggak ada yang bisa. Itulah yang dimaksud tadi, ya. Salimun minal mu'aradah, mu'aridah.
Mukjizat itu kalau sudah muncul, itu selamat dari penentangan, selamat dari pembatalan. Artinya, tidak ada yang mampu menentang dan membatalkan mukjizat itu kalau sudah muncul. Itu makna mukjizat, Bapak. Di mana ini? Iya. Di mana tertulis? Di dalam Mujizat kitab, terjadi di Rosat karena fi Ulumil percaya. Quran. Apa? Percaya kepada kuasa Tuhan. Begitu. Apa? Aduh, ya Allah. Panjang lebar Bukan aku dia jelaskan. datang Nggak sendiri. masuk Ustaz dia. Dio, izin masuk Ustaz Dio. Saya Nggak izin masuk dia. Lah, masuklah Bang. Aku nggak Sebentar, masuk dia. Aku sebentar. jelasin. Sudah. Saya tanya sama Pak, perspektif Bible aja. Sebetulnya apa yang disampaikan Ustaz Dio tadi itu benar. Karena di dalam Bible pun di Yohanes 11 dari nomor 40 sampai 43, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku mengatakan ini ya supaya mereka percaya engkau lah yang mengutus aku. Dia di Yohanes 11 nomor 43. Sekarang saya tanya dulu sama Pak Ruben. Mukjizat itu tanda kenabian atau tanda ketuhanan? Sederhana saja pertanyaan saya Pak Ruben. Mujizat itu hanya datang dari kuasa Tuhan. Saya tanya tanda kenabian, tanda ketuhanan. Itu mujizat itu kuasa Tuhan. Oke, yang melakukannya Tuhan atau para nabi? Tuhan yang melakukan di dalam Oke, Musa bermujizat atau tidak? mujizat. Oke, kenapa dia tidak dituhankan? Ya, karena dia bukan juru selamat. Siapa bilang Musa justru juru selamat? Jangan ngadi-ngadi Anda, bahkan dia disebut Allah. Dia telah diangkat bagi Bani Israel. Ada kok Juru datanya. selamat apa? Juru selamat siapa? Lo, jelas-jelasnya. Tak Musa itu Dunia. disebut Allah. Juru selamat dunia. Loh, dengerin dulu. Jawab pertanyaan saya tadi. Kalau Yesus juru selamat dunia. Mereka yang percaya selamat. Mana datanya, Pak? Nggak mau tahu datanya. Ya, percaya sebagai apa juga tuh? Coba dibaca dulu. Silakan. Saya mau dengar. Percaya Yesus sebagai apa coba? Silakan. Mau tahu selamat. Ya jawab, silakan aja pakai data. Kita nggak bukan longor-longoran gitu loh. Percaya Yesus sebagai apa coba? Silakan. Rindu sekali dia dengan firman Tuhan. Oh, saya tahu. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anak yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya percaya sebagai apa? Silakan. Percaya sebagai Tuhan. Mana datanya? Datanya Ya. di dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 14 ayat Di situ di nomor 6, kalau Pak Ruben saya ingatkan dari nomor 1 itu 2 oknum. Percayalah kepada Bapa, percayalah kepada aku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat, jika tidak demikian aku mengatakannya. Aku akan pergi ke rumah Bapakku, di sana banyak tempat. Aku akan pergi sampai aku di sana, aku menyiapkan tempat bagimu. Kalau aku udah siap, maka aku kembali supaya aku menjemput kalian. Sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Kata murid-murid begini. Thomas berkata, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Kata murid-murid. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tujuannya kemana Pak Ruben? Silakan. Tujuannya kemana? ke surga, kehidupan kekal itu. Oke. Karena ada neraka yang kematian kekal. Iya, saya tahu. Sekarang gini, Yesus jalan atau tujuan? Yesus adalah jalan kebenaran. Jalan dan kebenarannya apa? Kebenaran yang dinyatakan Yesus. Kebenaran dia firman Allah, kebenaran itu. Apa firman Allah yang dimaksud oleh Yesus? Hah? Firman ini adalah Kebenaran apa yang dinyatakan oleh Yesus? Ada kebenaran yang bukan firman. Yang mana? Yang ada yang bilang berbuat baik itu kebenaran. Padahal Di mana tertulis? karena berbuat baik itu tidak selamat.
Enggak, enggak. Oh, enggak. Pakai data dong, Pak Ruben. Jangan cuma omong-omong. Anda ini pendeta kok gini amat. Bibelnya nggak dibaca. Kebenaran apa yang Yesus sampaikan? Alkitab firman Allah itu kebenaran. Oke, firman Allah yang disampaikan Yesus itu dari Allah atau dari Yesus sendiri? Nah, itu batuk lagi kan. Apa urusannya dengan batu, Pak Ruben? Jawab pertanyaan saya. Jangan nampak kali longoran anda ini gitu loh. Anda ini pendeta Mas. tapi kok. Iya dong, saya katakan begitu. Sekarang begini, kebenaran apa yang Yesus sampaikan? Silakan. Kalau jalan kita udah sepakat Yesus jalan. Oke. Kebenaran apa yang Yesus Kebenaran sampaikan? atau bukan? Alkitab ini kebenaran. Oh oke, Anda mengatakan standar kitab itu adalah kebenaran. Oke, tolong bacakan saya Bang Sabar Amsal 7:18. Itu kebenaran atau bukan? Silakan. Bang Sabar monitor. Ya, marilah kita memuaskan birahi. Siap Ustaz. Ah, bacakan Amsal 7:18. Kebenaran bukan itu? Coba Ya. biar Pak. Kan gak jadi kacau kalau begini kan? Kalau begitu ceritanya. Coba. Amsal Baik, 7:18 saya bacakan. kebenaran atau bukan? Halo, para penyembah jin korin, apa kabar? Aduh. Saya barusan ketiduran Ustaz, maaf. Gak apa-apa. Amsal 7:18 kebenaran atau tidak ini kira-kira nih? Atau 2 Korintus 11:17 itu kebenaran atau gimana? Itu dongeng. Waduh. Kasih tahu saya Pak Ruben. Apa yang aku katakan kepadamu bukan sebagai orang yang menerima firman, tapi orang bodoh yang berkeyakinan. Sehingga aku boleh bermegah. Ini firman atau apa ini? Kebenarankah itu? Yang dinyatakan oleh Paulus, kabur dia. Sakit telinganya mendengar begitu dari tadi kok. Standar apa yang kau pakai akademis begini? Waduh, ampun aku DJ. Na'udzubillah. Dua Korintus 11:17 kebenar. Sebentar, kita pakai aja yang saya hafal langsung. Pak Ruben tolong bukakan saya 2 Korintus 11:17. Ini kebenaran atau gimana nih? Masa kitab suci begini isinya? Iya, kamu gimana kamu sering baca Alkitab kok tidak percaya Alkitab? Loh. Apa yang mau saya percaya? Lihat kata-kata ini. Layak kitab suci yang begini dipercaya jadi firman. Apa yang aku katakan kepadamu bukan sebagai orang yang menerima firman, tapi seorang bodoh yang berkeyakinan. Roma 3 nomor 7. Tetapi tidak mengapa. Ya. Jika kemuliaan Allah oleh dustaku semakin berlimpah, mengapa aku harus dihakimi? Ini kitab suci atau novel? Saya heran Anda ini Pak Ruben gitu loh. Yang Saya begini, heran. bukan yang ini, yang Anda mau sampaikan kepada kami. Tadi Anda tidak berhasil. Sebentar, saya akan berikan Anda poin sedikit lagi. Menurut Yesus dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 ya. Pada waktu itu jika ada orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Loh, artinya kalau Anda tadi mengatakan mukjizat itu tanda ketuhanan, gabrul ini semua. Saya tanya, di dalam KPR 19, kalau saya tidak salah di nomor 6 sampai 11, bahkan Paulus pun bermukjizat. Apakah dia Tuhan? Silakan dijawab Pak Ruben. Oke. Jadi semua yang percaya itu kepada Yesus, Tuhan sudah taruh kuasa sebagai anak-anak Allah
dan melakukan mujizat pakai nama Tuhan Yesus. Berarti semuanya Tuhan ini berarti. Anda tadi dengan gampangnya mengatakan mukjizat itu tanda ketuhanan. Sementara Musa bermukjizat. Bahkan Paulus bermukjizat. Yang lebih parahnya lagi, nabi palsu dan mesias palsu pun bermukjizat, Pak Ruben. Apa ini logikanya coba? Iya. Bisa jelaskan Jadi kepada semua- saya? Begini Pak Dian, jadi semua murid-murid Tuhan melakukan mujizat. Oh, berarti mereka juga Tuhan. Jadi mereka juga Tuhan. Ya tetap Tuhannya, Tuhan tuh Loh, ya kata Tuhan. Anda tadi mukjizat itu tanda ketuhanan, gimana sih? Ya semua yang percaya kepada Yesus diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan Oh, mereka Musa bagaimana Musa? Musa bagaimana? mengusir setan, Markus 16. Tahu saya tahu. Oh, baca boleh bagus itu dibaca tuh. Sudah bisa belum Pak Ruben begitu kira-kira? Iya. Bisa lah. Oh gitu, yakin nih. Nanti saya bawa Pak Yunus Ruben ke rumah sakit ya, rumah sakit Katolik. Bisa nggak kira-kira itu sembuh semua? Atau gini lah, saya kasih tantangan Pak Ruben di nomor Saya baca 18-nya dulu, aja. Saya baca dulu ya. Ya, Tanda-tanda tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan berbahasa-bahasa baru, betul? mengusir setan. Oke, terus Mengusir Apalagi, Pak? setan demi namaku. Begitu. Itu mujizat loh kalau bisa mengusir setan. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Ya. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Ya. Mereka tidak akan minum racun maut. Kok dirubah? Kok dirubah Pak Ruben? Kenapa jadi Markus? Pak Ruben. Mereka tidak akan minum racun maut. Hai, korupsi nih. Ngawur Pak Ruben ini. Pak Ruben, Lama-lama isi dimarahin Biblenya. orang Kristen lu Pak Ruben ini. Kenapa dirubah Bibelnya, Pak? Memang tulisan begitu. Mereka memegang Pak ular Ruben. dan meminum racun maut. Mereka tidak akan celaka atau binasa di situ. Betul atau tidak? Saya baca ulang ya. Mereka akan memegang ular. Dan Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mau. kenapa tadi bilang tidak meminum racun? Aduh. Bang sabar. Takut disuruh ngetes, takut disuruh tes minum racun. Astagfirullahaladzim. Pak Ruben, izin Pak Ruben. Ustadz, Anda, Dian, sebentar. Anda harusnya malu di sini Pak Ruben. Ya Allah Robbi. Apa malu? Loh, kenapa Anda Pak ganti Ruben. tadi katanya tidak minum racun? Bukan sudah tahu itu racun kalau papi minum. Loh, itu tadi apa? Ayo baca dari nomor 16-nya. Ya, saya Ada baca di nomor ulang ya. 15-nya. Pergilah Saya baca kalian ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Apa itu? Makhluk itu apa Pak Ruben? Begini Pak Dian, saya baca ulang supaya Pak Dian dengar baik-baik. Wow, udah 50 kali ku baca itu Pak Ruben. Pak Ustadz Dian, izin, kalau racun maut terlalu berat, mending bahasa baru aja. Kalau bahasa baru kan biasanya kan enak tuh. Kita di sini mungkin ada yang punya bahasa-bahasa lain, bisa untuk kan Pak Ruben ini kan percaya kan, pasti bisa paham gitu Enggak, aja. itu Pak Ustadz Dian. bukan, dengar. Bahasa baru itu karena di nomor 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah sekarang saya belum pernah mendengar ada oten atau orang Kristen dengan PD-nya memberitakan Injil kepada, mohon maaf, monyet, ular, kepada ulat bulu. Udah belum Pak Ruben kira-kira Pak Ruben? Ada belum? Hah? Belum sih. Baru mau Mereka coba. makhluk atau bukan? Baru mau coba. Sudah dicoba belum? Baru mau coba. Kelinci. Enggak, ulat aja lah, ulat bulu aja lah. Kan harus pakai bahasa baru tuh. Enggak mungkin lah bahasa Bahasa Indonesia. Dian aja tidak mau dengar firman Tuhan.
Apalagi ulat. Yang selamat ulat kalau ulatnya dengar firman Tuhan. Saya Pak Ruben, kayaknya lebih banyak saya baca Bible tiap hari daripada Pak Ruben. Oh, bagus itu. Bagus. Ya, tapi sesudah saya baca yang kayak tadi itu masuk akal apa enggak? Nah, Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan, berbahasa baru, ya kan? Apabila mereka memegang ular dan mereka meminum racun, mereka tidak akan celaka. Loh, ini yang nggak masuk akal. Di situ disebutkan tanda ini menyertai orang yang percaya. Ini bukan berbicara tentang kualitas iman. Ini artinya di dalam Matius 17 nomor 20. Ya kan? Kalau engkau punya iman sebesar sebiji sesawi, maka pasti engkau bisa memindahkan gunung. Loh, sekecil itu iman bisa mindahin gunung. Sekarang udah bisa belum coba sama Pak Ruben? Pak Ruben pindahin saya ke Amerika, Pak Ruben. Habis ini Pak Ruben sehari ini. Bentar lagi kabur dia, Bang, sabar. Saya bisa Mohon izin dulu enggak, saya tambahin sedikit ini. Lanjut dulu. Aku mau turun dulu baik. sebentar. Pak Ruben, itu di Markus 5 nomor 6 coba Pak Ruben itu. Markus 5. Iya, Markus 5 nomor 6. Ketika dari jauh ia melihat Yesus datang, ia berlari-lari lalu sujud di hadapan Yesus. Itu menyembah Yesus ya? Iya. Iya, siapa Pak yang menyembah Yesus itu, Pak? Yang menyembah Yesus. Ya, Iya. orang itu kerasukan setan. Oh, ya. yang sudah setannya sudah lari, dia menyembah Yesus. Sabar, disapa dulu Bang Faruk ya. Assalamualaikum Bang Faruk. Assalamualaikum Ustaz Faruk. Sudah Ustadz tadi ya. Assalamualaikum. Afwan, ini kok bisa naik ya? Aku nyimak aja tadi di bawah ini Ustaz. Nyimak di bawah, aku tadi lagi di jalan. Kok bisa naik? Enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Masya Allah. Iya tadi saya nyimak di bawah, mau dapat ilmu di sini kan, dengar-dengar di bawah. Tiba-tiba, loh kok udah di atas ya? Kok bisa gitu ya? Ya, itu pengangkatan. Itu barusan imannya Pak Ruben mindahin Bang Faruk bisa langsung naik ke atas komal, Bang. Lebih hebat lah Pak Ruben ini dari Tuhan dia berarti. Lanjut. Supaya semua yang mendengar. Jadi naik saja. Iya, Pak Ruben kembali tadi ke Markus 5 nomor 6 tadi, Pak. Siapa Pak yang menyembah Yesus di situ, Pak? Iya, orang yang menyembah Yesus setelah orang itu kerasukan setan dan lari. Kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan yang menyembah Yesus dan mengatakan apa, Pak? Jadi orang itu awalnya kerasukan, Pak Sabar. Iya. Di situ dia Pak di nomor 7-nya Pak, dengan suara yang keras ia berteriak, Yesus anak Allah yang maha tinggi, akan kuapakan saya ini, demi Allah saya mohon janganlah menyiksa saya. Nah, itu siapa itu Pak yang ngomong begitu? Ya iblis lah. Bawa itu ya, nggak bisa ya. Orang kesurupan roh jahat itu Pak ya? Iya, iblis saja tunduk kepada Tuhan. Ini mau Oh ya, berarti kalau yang menyembah Yesus, yang mengatakan Yesus itu anak Allah, itu orang rasukan itu Indonesia. tadi Pak ya? Ya, orang yang percaya lah. bawa air ini ya. Iya, orang yang kerasukan tadi, betul Pak ya? Makan dulu ya sayangnya. Iya. Kayak kemarin aja ya. Jadi kalau mereka yang
percaya, Pak Sabar, Ya, itu mereka selamat, Pak Sabar. Jadi yang kalau percaya mereka, selamat. iya, yang tidak Heeh. percaya mati, kata Alkitab. Nah, termasuk orang ini selamat karena percaya. Nah, Oh ya, iblis yang saja, percaya Pak. sama Yesus selamat, gitu ya. Iya, Heeh. Yesusnya sendiri selamat nggak, Pak? selamat dong. Selamat. Iya. Yang dibunuh sama tentara Romawi itu, Yesus itu waktu itu selamat dari pembunuhan itu atau tidak selamat, Pak? Iya, selamat. Waktu dibunuh tentara Romawi dan digantung di tiang kayu salib, Yesus itu selamat dari pembunuhan atau tidak selamat dari pembunuhan dan mati? Dia mau mati menanggung dosa kita. Dia sendiri yang Tidak, mau. pertanyaan saya, Pak, jangan dipelintir, Pak. Iya. Ketika Yesus mau dibunuh oleh tentara Romawi dan terjadi pembunuhan di situ, ya, Yesus itu selamat dari pembunuhan atau tidak selamat dari pembunuhan? Yesus itu menyerahkan nyawanya di atas Tidak, kayu maksud salib. saya ini Dia selamat atau mati. tidak selamat ini dibunuh sama tentara Romawi? Dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Dia kasih tahu bahwa dia akan Pak, mati. saya nggak tanya bangkitnya, Pak. Ini yang saya tanyakan. Ini Yesus selamat nggak dari pembunuhannya tentara Romawi itu loh? Selamat atau tidak? Iya, dia tidak selamat waktu Oh, dia tidak dibunuh. selamat. Gitu loh, Pak. Jawabannya simple aja. Tapi Tidak Pak Sabar tahu selamat nggak gitu dia- loh. Nah, dia bangkit dan sekarang naik ke logikanya, Pak, kita ini berpikir secara rasional, Pak. Ketika orang yang mau menyelamatkan sendiri aja itu tidak selamat dirinya dari pembunuhan, bagaimana mau menyelamatkan, Pak? Bisa, ini kan Tuhan yang bicara. Agak lain Pak Ruben ini. Ya Allah. Monggo guru-guru ndak dilanjut. Bang Faruk, monggo. Coba dinaikkan Bang Sam ini, kayaknya paten kali dia. Siapa tahu bisa berganti dulu sebentar dengan Pak Yunus ini kan. Ini Bang Victor, saya turunkan dulu ya. Ya. Oke. Ya, Bang Sam ini ya, minta naik ya. Ya, silakan Bang Sam. Oke, silakan Bang Sam, selamat sore. Selamat maghrib. Dian, sehat Dian? Apa yang mau kau tanya? Oh, bukan, aku nanya dulu sama kau, ringan aja pertanyaanku. Tenang dulu, Enggak, jangan enggak, mau enggak, kemana? sebentar. Tenang Enggak, dulu. aku nanya tenang. ringan aja. Jawab aja ringan. Ini tenang pertanyaan enggak berat, dulu. enggak pertanyaan Sehat berat. kau Dian. Coba dengar dulu. Tenang, Yesus tenang. itu Jangan- matanya jangan dua apa? kesurupan. Tiga matanya. Tenang. Matanya Tenang, dua atau tenang. tiga? Tenang Matanya dulu. dua atau tiga? Tenang, Matanya Dian. dua atau Jangan- tiga? Astaga, tenang, tenang. Jangan Kasih aku momen, kesurupan. kasih aku momen, host, kasih aku momen. Kasih aku momen. Yesus itu matanya dua, tiga, atau empat matanya? Dian. Jawab. Tenang. Jawab pertanyaanku. Yesus itu matanya dua, telinganya dua atau tiga, dua-duanya? Nah kan, kalian ditanya yang begini aja kan pasti nggak mau jawab kan? Iya kan? Saya menyesuaikan loh. Kenapa kau turunkan Dian? Aduh, Nah, gimana kau jawab dulu. diskusi? Ya udah nggak apa-apa. Jawab pertanyaanku. Ya, jangan Yesus kau turunkan. Ya oke, jawab pertanyaanku. Yesus itu ini beberapa Ya, ini dulu. aku ringkas saja. Yesus boker dan ngompol atau tidak? Jawab. Tenang kau ya, tenang ya, baru kau jawab ya. Oke, kau ini orang baru masuk terus kejang-kejang itu malas diskusi. Udah lama gak diskusi sama kamu, kau Iya jawab kejang-kejang. dulu. Yesus boker ngompol atau tidak? Jawab. Ya tenang dulu. Yesus apa tadi? Yesus itu boker, BAB sama ngompol atau tidak? Ah, kan dia manusia. Kok gimana sih dia? Oh, berarti dia manusia ya? Allah yang menjadi manusia. Iya, manusia atau bukan? Manusia atau bukan?
Allah yang menjadi manusia. Jadi manusia itu Allah perlu jadi apa? manusia. Oke, Allah jadi Belum manusia. makan, Oke, dengarin. minum. Kata menjadi itu Kau ada bilang perubahan tadi atau buang tidak? air besar. Tenang Dian, Iya, baru kau jawab. Tadi kau bilang kau diam. Sekarang lah dijawab udah kau dijawab kan, teriak-teriak. aku tanggapi omongan kau ini. Kau bertanya, aku jawab. Sekarang aku bertanya boleh? Oke, silakan, apa yang mau kau tanya? Oke. Apakah